diberkati Tuhan, kita percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Cinta yang sejati. Di seri khotbah saya yang kedua, kita perlu mengingat kembali bahwa cinta yang sejati menurut 1 Korintus 13 ayat 4 bagian B sampai dengan ayat 5 bagian A dicirikan dengan pertama, cinta yang tidak memegahkan diri; kedua, cinta yang tidak sombong; ketiga, cinta yang tidak melakukan yang tidak sopan; keempat, cinta yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saat ini saya akan menyampaikan cinta yang sejati seri khotbah yang ketiga. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 5 bagian B sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian: Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Mungkin lebih jelasnya begini: kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, kasih bersuka cita karena kebenaran. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, melalui 1 Korintus 13 ayat yang kelima bagian B sampai dengan ayat yang ke-6 ini terkait dengan cinta yang sejati, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, cinta yang sejati itu cinta yang tidak pemarah. Kasih yang tidak pemarah adalah kasih yang menjadi keinginan Allah itu sendiri. Penulis Amsal menulis dalam pasal 29 ayat 22 berkata, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Suka-suka marah atau panas hati, geram, merupakan kejahatan yang mengalir dari kecenderungan hati. Orang yang suka marah itu menyusahkan, dan yang suka bertengkar di dalam keluarga itu juga tidak baik. Tetangga menjadi terganggu karena sikap yang demikian. Orang yang suka meniup-niupkan bara api di dalam hati, bahkan memaksa orang untuk bersengketa, itu sangat tidak baik. Ingat, tidak ada orang yang menginginkan yang namanya tindakan marah. Tidak ada orang yang senang dengan sikap yang marah. Semua orang menginginkan hidup yang damai dan tenang. Tidak ada orang yang menginginkan persengketaannya. Kita perlu memahami itu dengan baik, bahwa semua orang menginginkan hidup dalam tentram dan damai. Orang yang lekas gusar, selalu mengikuti hawa nafsu, amarah, ya, tidak pasti dalam mengambil berbagai keputusan yang mengakibatkan dia banyak melakukan pelanggaran. Itu hal yang harus dihindari dalam kehidupan kita. Amarah yang tidak sepatutnya itu semestinya dihindari, yaitu amarah yang mendatangkan dosa, yang juga bisa menyebabkan orang lain berbuat dosa. Amarah tidak hanya menghalang-halangi manusia untuk berseru kepada Allah, tetapi juga menjadi potensi untuk bersumpah, memaki, dan mencemarkan nama baik Allah. Nah, Alkitab menasihatkan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan orang yang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Amsal 22 ayat 24 sampai dengan 25. Jangan akrab dengan orang yang meledak-ledak atau yang suka marah, karena akan mempengaruhi emosi sehingga kita menjadi terganggu atau menjadi tidak nyaman. 1 Korintus 5 ayat yang ke-33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, cinta yang sejati yang pertama adalah cinta yang tidak pemarah. Kemudian yang kedua, cinta yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Menyimpan kesalahan orang lain itu merupakan emosi yang luar biasa, seperti api yang membara di dalam hati. Namun seorang yang penuh cinta itu dapat menguasai dirinya. Ia tidak mudah marah tanpa alasan yang benar. Nah, ketika Anda ingin marah, pikirkan apa alasannya sehingga harus marah. Apakah dengan marah itu, tindakan itu bisa dibenarkan? Kapan waktu yang tepat untuk bisa marah? Apakah Anda dapat membatasi kemarahan Anda sehingga tidak akan marah secara berlebihan, marah dalam konteks yang masih wajar? Seorang yang penuh cinta itu mudah mengampuni, tidak mendendam, tidak mengingat kesalahan orang lain. Yang paling berbahaya dalam pertengkaran itu adalah mengungkit kesalahan di masa lalu. Ingat, tidak. Dulu kamu begini. Ingat, tidak. Dulu kamu begini. Ingat, tidak. Dulu kamu begini. Jadi saudara-saudara, itu satu pernyataan yang sangat berbahaya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita mencoba mengingatkan, memojokkan orang itu kembali pada kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, menyimpan bensin dalam api itu sangat berbahaya. Kenapa? Kalau dia menyala, maka dia akan menghanguskan. Nah, sebaliknya, berilah dorongan yang positif bagi orang lain untuk bisa berubah. Cinta tidak menyimpan kesalahan orang lain. Cinta memaafkan orang lain dan membuang kesalahan mereka ke laut dan memasang tanda dilarang memancing di sini. Artinya dilarang memancing, mengambil, membangkitkan kembali yang namanya kesalahan orang lain. Semuanya sudah harus dibuang jauh-jauh. Jangan menyimpan kesalahan orang lain, karena hal ini akan menyebabkan kita bisa menjadi pemarah yang mengakibatkan kita bisa bertengkar. Amsal 29 ayat 22 berkata, si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cinta yang sejati bagian yang ketiga adalah cinta yang tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Kasih sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung pada kita, maka semestinya kita memposisikan diri untuk hidup dalam keadilan. Orang yang tidak adil tidak mungkin dibiarkan Allah. Ratapan 3 ayat 36 berkata, atau orang yang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya. Orang yang tidak berlaku adil akan diadili oleh Allah itu sendiri. Itu sebabnya jangan tidak adil. Pengkhotbah 3 ayat 17 berkata, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Perilaku tidak adil atau keputusan lalim itu berakibat celaka, mengakibatkan kerugian. Yesaya 10 ayat 1 berkata, celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan lalim. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Cinta yang sejati diawali dengan cinta yang tidak pemarah. Kemudian cinta yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kemudian cinta yang tidak bersukacita karena ketidakadilan. Yang keempat, cinta yang bersukacita karena kebenaran. Kasih berarti bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Suatu prinsip yang benar yang semestinya dipegang teguh. Di mana ada saling mengasihi di antara anggota-anggota tubuh rohania, akan ada perasaan semacam simpati terhadap sesama. Kasih yang sejati akan menarik perhatian kita dalam kesusahan dan sukacita, serta mengajarkan kita menguatkan kasih persaudaraan Kristiani. Namun hal ini
tidak berarti kita harus turut mengambil bagian di dalam kegembiraan atau perkabungan yang penuh dosa. Tetapi kita hanya boleh berada di dalam sukacita dan duka cita yang benar dan masuk akal. Kita tidak boleh menaruh iri hati kepada orang-orang kaya, tetapi dapat bersukacita bersama mereka. Kita tidak boleh jealous, cemburu, iri hati karena orang lebih baik secara finansial dibanding dengan diri kita sendiri. Namun kita patut bersyukur karena ada orang yang diberkati Tuhan. Kita harus bergembira dengan orang yang berhasil dan terhibur meskipun mungkin kita tidak seberhasil mereka. Kita tidak memandang rendah orang-orang yang sedang ada dalam kesusahan, tetapi turut merasa prihatin dengan keadaan mereka dan siap menolong mereka, seperti menolong diri kita sendiri yang ada di dalam tubuh yang sama. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, orang yang berbuat baik itu disukai Tuhan. Lebih dari pengorbanan, lebih daripada persembahan, atau lebih dari korban kepada Allah. Jadi perbuatan baik itu jauh lebih bernilai dibandingkan dengan semua pengorbanan kita kepada Tuhan. Amsal 21 ayat 3 berkata, berbuat benar dan adil lebih disukai Tuhan daripada kurban. Allah menghendaki agar umatnya benar dan adil daripada hanya terlibat dalam aneka kegiatan rohani, dalam banyak pelayan, dalam banyak aktivitas rohani. Allah lebih cenderung melihat orang itu benar daripada dia banyak berkorban untuk melayani tetapi tidak hidup benar. Korban, penyembahan, persembahan tidak dikenan oleh Allah jikalau kita tidak hidup sesuai kehendaknya. Pemberian yang dipersembahkan kepada Allah itu harus disertai hidup yang kudus. Jika tidak, semua itu adalah kekejian bagi Allah. Orang yang mengejar kebenaran itu dikasihi Allah. Amsal 15 ayat 9 berkata, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihi. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Allah, bukan karena kurang sejumlah hal yang baik dalam upacara, bukan, tetapi karena jalan hidup mereka, arah tujuan tingkah laku mereka adalah jahat semata-mata, sehingga menjadi kekejian bagi Allah. Korban penghapusan dosa tidak akan diterima kalau orang itu bersikeras untuk terus hidup di dalam dosa. Korban itu akan menjadi kekejian yang sungguh teramat sangat keji kalau orang itu bermaksud untuk dapat terus berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi dan menjadikan korban itu semacam izin untuk terus berbuat dosa. Artinya doa terus berbuat dosa terus, kasih persembahan berbuat dosa terus. Jadi seolah-olah giat berbuat dosa, giat pelayanan, giat kasih persembahan, giat melakukan banyak hal di dalam pelayanan, tapi dosanya juga semakin giat. Itu kekejian di mata Allah. Karena itu doa orang yang jujur itu dikenannya. Kenapa? Karena doa-doanya memuliakan Allah, di mana orang yang menyampaikan doa itu hidupnya benar di mata Allah. Bahkan dikatakan orang tersebut menjadi sahabat Allah. Allah mengasihi orang yang sekalipun belum menjawab doanya. Artinya Allah tetap bersama dan tidak meninggalkan orang percaya, walaupun orang itu mungkin merasa Allah belum menjawab doa orang tersebut. Allah mengasihi, mencintai orang yang hidup berkenan di hadapannya. Paulus mengingatkan dalam Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya Paulus lebih mengutamakan mengejar dan hidup di dalam kebenaran ketimbang semua pemahamannya tentang Tuhan, ketimbang semua pengorbanan pelayanan kepada Allah. Jadi perhatikan baik-baik, hidup benar jauh lebih baik dari apa yang kamu korbankan sekalipun. Seorang yang penuh cinta akan mencari kebenaran, dan
itu menjadi sukacita baginya dan membagikan kebenaran tersebut kepada orang lain. Mazmur 119 ayat 111 berkata, kesaksian-kesaksianku adalah warisanku selama-lamanya, karena itu adalah kesukaan hatiku. Aku mencondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu selama-lamanya sampai akhir. Cinta yang sejati, menurut 1 Korintus 13 ayat 5b-6, dicirikan dengan pertama, cinta yang tidak pemarah. Kedua, cinta yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ketiga, cinta yang tidak bersukacita karena ketidakadilan. Yang keempat, cinta yang bersukacita karena kebenaran. Haleluya! Tuhan memberkati kita. Immanuel. Amin. Kau tetap Yang kedua,